Hai guys, di video kali ini aku akan membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita kenal dengan UMKM. Apa sih UMKM itu? UMKM adalah batas kerja dan keuangan tertentu yang ditetapkan oleh negara atau kelompok negara, di mana UMKM dianggap sebagai tulang punggung perekonomian, terutama di negara berkembang, karena menyumbang sekitar 45% lapangan pekerjaan dan 33% PDB atau produk domestik bruto. UMKM juga mempunyai beberapa keunggulan. Di antaranya, UMKM dapat membuat keputusan dengan cepat dan efektif, serta merespon perubahan pasar dengan lebih baik. Kedekatan dengan pelanggan juga memungkinkan UMKM dapat memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan dengan lebih baik. Tak hanya itu, fleksibilitas dan adaptabilitas yang tinggi membuat UMKM dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar dan teknologi yang ada. Dan juga lingkungan kerja yang lebih personal membuat karyawan merasa lebih nyaman dan juga termotivasi. Pun karakteristik utama dari setiap jenis UMKM, yang pertama usaha mikro, di mana ia mempekerjakan kurang dari 10 orang dan total aset dari penjualannya kurang dari 100.000 US dollar. Nah, biasanya juga ia beroperasi di sektor lokal seperti pada bidang makanan, barang rumah tangga, atau juga jasa perbaikan. Yang kedua, ada usaha kecil, di mana ia mempekerjakan 10-50 orang. Total aset atau penjualannya berkisar 100.000 sampai 3 juta US dollar. Contohnya, ada toko roti lokal, firma hukum, atau perusahaan konsultan. Akhir ada usaha menengah, di mana ia mempekerjakan 50-300 orang. Total aset yang dimiliki lebih dari 3 juta sampai 15 juta US dollar. Munculnya usaha menengah ini ialah dari pertumbuhan usaha kecil yang sukses. Di balik semua itu, tentunya UMKM juga menghadapi berbagai tantangan. Misalnya adanya kesenjangan digital dan akses terbatas terhadap teknologi. Selanjutnya, akses ke sumber keuangan yang sulit karena birokrasi dan kurangnya agunat. Selanjutnya lagi ada informalitas dan kurangnya keterampilan manajemen, kurangnya akses ke pasar dan informasi bisnis, serta sistem penjamin yang tidak efektif. Adapun penyebab utama dari kegagalan UMKM ialah termasuk ketidakmampuan membayar utang, persaingan tidak sehat, dan juga kurangnya inovasi. Di Uni Eropa atau UE, UMKM mencapai 99% dari semua bisnis yang terdaftar. Ia menyumbang sekitar 3,9 triliun euro sebagai nilai tambah dan mempekerjakan 90 juta orang. Kebijakan yang UE buat ini untuk UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan akses ke pembiayaan dan pasar modal, memfasilitasi inovasi dan daya saing, serta menyediakan dukungan melalui pinjaman, jaminan, dan modal ventura. Pembahasan yang terakhir ialah di mana UE mengklasifikasikan UMKM berdasarkan hubungan kepemilikan. Yang pertama ada otonom, di mana ini merupakan perusahaan independen atau dengan kemitraan yang minoritas, yaitu kurang dari 25%. Selanjutnya ada kemitraan di mana kepemilikannya antara 25-50%. Dan yang terakhir ada terhubung di mana kepemilikan ini lebih dari 50%.